Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan kemudian dikatakan juga, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Dengan kata lain, kalau kita percaya kedua ayat ini dan kita bisa mengikuti apa yang dia berikan kepada kita sebagai petunjuk, maka kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, yaitu mengenai Hagar. Hagar ini adalah seorang hamba, ya, seorang budak, sebenarnya budak perempuan yang diperoleh oleh Abraham ketika ia berada di Mesir. Kalau kita baca di Kejadian pasal 13, ya, kita akan melihat bagaimana ketika Abraham itu nyangkut di Mesir, ya, istilahnya. Kemudian
Dia tinggal di sana. Lalu karena istrinya itu cantik dan Firaun mau mengambil Sarai, istri Abraham itu sebagai permaisurinya, sebagai istrinya, maka Abraham mendapatkan banyak harta ya. Dan salah satu yang didapat adalah banyaknya budak ya, budak laki-laki, budak perempuan, dan diantaranya adalah Hagar. Nah, kisah mengenai Hagar ini ada di Kejadian pasal 16 ya, kita bisa lihat itu. Ya, saya bacakannya dari ayat yang pertama ya. Ini kalau kita baca Kejadian 16 dan kita mundur sebentar ke pasal 15, kita akan melihat bahwa Abraham berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Abraham bilang kepada Tuhan bahwa Engkau tidak memberikan aku seorang anak. Tapi kemudian Tuhan bilang, nanti engkau akan punya anak kandung ya. Itu yang Abraham dapat, janji dari Tuhan bahwa dia pasti akan punya anak kandung. Tapi kalau kita baca pasal 16 mulai ayat 1 ya, kita perhatikan di sini. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Lalu ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kita berhenti sebentar di sini ya, coba kita lihat ya, waktu kita baca firman Tuhan, kadang-kadang waktu ada beberapa ayat yang terus kita baca, tiba-tiba itu bisa menjadi satu pelajaran tersendiri ya buat kita. Kita perhatikan coba ayat 2, perkataan dari Sarai kepada Abram. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Saya percaya bahwa ketika Abram berjumpa dengan Tuhan di Kejadian pasal 15, dan ketika Abram bilang kepada Tuhan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan menjawab begini, datanglah firman Tuhan kepada Abram, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar ya, dan dia bilang begini, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 dari Kejadian 15, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya percaya bahwa pengalaman ini Abram ceritakan kepada Sarai, bahwa wah, kita akan punya anak nanti ya. Tuhan bilang sama saya, kamu akan punya anak kandung dan keturunanmu akan banyak sekali seperti bintang di langit. Saya percaya itu diceritakan kepada Sarai. Tapi setelah sekian lama nampaknya Sarai tidak hamil juga. Lalu Sarai mengambil keputusan. Dia bilang sama Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampirilah hambaku itu, Hagar ya, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, di sini kita belajar ya, kadang-kadang satu ide yang nampaknya baik itu bisa membuat apa yang Tuhan janjikan itu terrealisasi. Tapi ternyata kalau kita baca lebih lanjut nanti, usaha daripada Abram lewat ide Sarai itu, yaitu Abram akan punya anak kandung, ternyata itu bukan satu hal yang baik ya di mata Tuhan. Nanti kita akan melihat lebih lanjut lagi ya. Lalu ayat 3 kita lihat ya, dari Kejadian 16. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya ya. Lalu ayat 4 dikatakan di sini Abram menghampiri Hagar ya. Kemudian dikatakan bahwa lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, ini di ayat
kalimat berikutnya kita perhatikan. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saya teruskan dulu ya, ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu ayat 6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Lalu ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kalau kita baca ayat pasal 17 nantinya kita akan melihat ya bahwa dari sejak Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail sampai Abram berumur 99 tahun itu tidak ada firman Tuhan ya kepada Abram. Jadi selama 13 tahun sebenarnya Abram itu tidak mendengar firman ya, boleh dikatakan seperti itu. Dan kita bisa belajar banyak ya bahwa apa yang diperbuat Abram ini atas saran istrinya, yaitu kawin dengan Hagar dengan tujuan supaya Abram punya anak kandung ya, tapi bukan lewat Sarai, anak kandung lewat Hagar. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada Abram bahwa dia akan punya anak kandung itu akan terwujud. Tapi ternyata ini cara manusia ya, cara manusia untuk menolong Tuhan, untuk membuat apa yang Tuhan janjikan itu bisa digenapi. Padahal kalau kita baca lebih lanjut, pada akhirnya Sarailah yang memang melahirkan anak perjanjian. Betul-betul anak kandung, bukan hanya anak kandung Abram, tapi anak kandung Abram dan Sarai ya, yang belakangan namanya menjadi Sarah ya. Nah, kembali kita lihat dari pasal 16 ini ya, dari ayat 1 ya. Jadi kita pelajari sekarang mengenai Hagar ya. Kita lihat di sini bahwa dia adalah budak, dia hamba dari orang Mesir, dia orang luar. Lalu dia mendapat kesempatan yang tidak semua orang itu bisa peroleh, yaitu di ayat 2 ya. Di ayat 2, ketika nyonyanya sendiri Sarai memilih dia untuk menikah dengan Abram dengan tujuan supaya Abram itu punya anak kandung ya. Jadi ini sebenarnya satu kesempatan yang tidak semua bisa memperolehnya. Ada banyak budak perempuan yang Abram peroleh ketika dia ada di Mesir. Ada budak laki-laki, budak perempuan, tapi yang terpilih Hagar. Mungkin barangkali Hagar ini dinilai oleh Sarai ya, barangkali waktu itu dari
dari sejak masih agak muda ya, masih remaja barangkali. Kemudian nampaknya ini orang ini baik, nurut dan sebagainya. Maka dipilihlah Hagar yang saya percaya pasti cantik juga, supaya anaknya nanti anak yang laki-laki ya cukup ganteng gitu istilahnya. Dan dipilihlah yang kira-kira orangnya ini, si Hagar ini adalah orang yang baik ya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat di ayat 3, pada akhirnya kan Abram ini kawin dengan Hagar ya. Lalu ayat 4, Abram mengampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, ini kalimat yang perlu kita lihat ya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini sebenarnya satu kesalahan yang Hagar buat. Dalam hidup kita ada yang namanya istilahnya takdir ya. Takdir itu begini, kita lahir di keluarga kaya atau di keluarga yang mungkin tidak kaya, atau di keluarga presiden misalnya, orang tua kita presiden atau raja. Nah, kita lahir, orang tua kita sudah jadi raja misalnya, seperti itu ya. Itu takdirnya. Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih kita lahir lewat siapa. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa memilih untuk lahir di Amerika atau di Inggris ya. Itu takdir. Tapi yang namanya nasib itu bisa berubah. Takdir nggak bisa berubah, kita nggak bisa pilih itu. Tapi nasib itu tergantung kita, respon kita dalam kehidupan. Jadi dalam hal ini yang dibilang takdir buat Hagar adalah dia lahir sebagai orang Mesir. Dan dia itu seorang hamba, seorang budak yang dibawa oleh Abraham dan Sarai dari Mesir. Itu takdir dia. Awalnya dia ke dalam kehidupan yang dia nggak bisa ubah, yang dia mesti terima apa adanya adalah dia lahir sebagai orang Mesir dan dia menjadi budak. Tapi kemudian datang kesempatan, saya percaya ini tidak semalam jadinya, tapi pasti Sarai sebagai nyonya rumah, dia perhatikan dengan baik semua budak-budak yang ada, dan terpilihlah Hagar, satu budak perempuan, hamba perempuan yang tidak saja cantik tapi pasti punya sikap yang baik. Nah, tapi masalahnya ketika dia sudah resmi jadi istri Abram, itu satu hal belum kelihatan. Tapi ketika dia tahu bahwa dia mengandung, dikatakan di sini ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ini seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa milih kita lahir sebagai siapa, sebagai orang apa ya. Tapi waktu kita bertumbuh dalam kehidupan kita ya, kita sekolah, kita belajar, lalu datang kesempatan demi kesempatan, maka waktu kesempatan itu datang kepada kita, respon kita itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa menghargai setiap kesempatan yang ada, dan bagaimana kita tidak memandang rendah orang lain seperti yang Hagar lakukan. Ya, ketika Hagar memandang rendah nyonyanya itu, dia sepertinya mau bilang kepada Sarai, kamu perempuan yang gak ada nilainya, kamu sekian lama gak bisa memberi anak buat suamimu. Coba lihat saya ya, baru menikah langsung sudah terlihat bahwa saya hamil, dan nanti saya akan melahirkan seorang anak bagi Abram ya. Dan itu ternyata ketika dia memandang rendah Sarai, itu membuat Sarai itu marah. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ya, kita berhenti di sini, kita renungkan coba. Ini bisa berbagai macam bentuk ekspresinya. Bagaimana ketika Hagar itu memandang rendah nyonyanya. Mungkin dia bermanja-manja dengan Abram di hadapan Hagar ya. Atau mungkin dia mencibir Sarai dan banyak hal ya. Itu namanya waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita membayangkan, kita seperti melihat film, dan kita bisa mengerti lebih jauh cerita ini. Dan nanti ada banyak pesan-pesan yang bisa kita tangkap menjadi pelajaran buat kita. Nah, salah satunya adalah
Kalau kita dapat kesempatan dipromosikan, jaga baik-baik sikap kita, jangan memandang rendah orang lain, jangan menjadi sombong, ya. Memandang rendah orang lain itu sebenarnya salah satu bentuk kesombongan. Alkitab berkata di surat Yakobus bahwa Allah menentang orang congkak, ya. Orang sombong. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya, God gives grace to the humble, ya. Jadi kalau kita orang yang rendah hati, kita tidak menyombongkan diri kita merendah, maka Alkitab berkata Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Nah, selanjutnya ketika Sarai protes kepada Abram, ya, di ayat 5, ya, dia bilang sama Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ini belum melahirkan loh, ya. Ini barangkali kalau zaman sekarang pakai tes pack gitu, ya. Ternyata wah, hamil, ya, positif hamil, mungkin baru 2 minggu usianya. Jadi belum kelihatan besar, ya, masih kecil. Tapi baru tahu hamil aja sudah memandang rendah akan aku, ya. Ini kata-kata Sarai kepada Abram. Lalu dia bilang, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu Abram bilang di ayat 6, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Terserah engkau mau buat seperti apa. Lalu Sarai menindas Hagar, gak diceritakan seperti apa menindasnya. Mungkin dia bilang, ayo kamu kan budak, ayo kamu kerja, ayo melakukan begini. Mungkin ditindas begitu rupa. Dan akhirnya Hagar ini lari meninggalkannya. Kenapa dia lari? Ya, bisa banyak hal, ya. Tapi kalau saya pikir begini, dia sudah memposisikan dirinya sebagai istri dari Abram, dari tuannya. Dia merasa sudah menjadi wanita yang hebat. Dan ketika ditindas oleh Sarai, dia merasa itu tidak pantas. Dia merasa itu tidak layak. Sehingga dia lari meninggalkannya karena dia merasa dia berharga, dia sudah hamil dan dia menjadi orang yang penting. Sehingga ketika ditindas, dia anggap itu tidak pantas, tidak layak buat dia. Lalu dia lari. Tapi malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Di ayat 7. Nah, lalu ayat 8. Malaikat ini bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Kalimat ini menunjukkan kepada Hagar, mengingatkan Hagar supaya jangan lupa, walaupun kamu sudah menjadi istri Abram secara resmi dan kamu sudah hamil akibat Abraham, ingat baik-baik, kamu itu hamba Sarai. Jadi istilahnya jangan sombong. Jangan seperti kacang lupa kulit. Lalu ditanya, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Lalu Sarai menjawab, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Jadi di sini dia mengakui bahwa sebenarnya Sarai itu adalah nyonyanya. Abram itu tuannya, tapi juga menjadi suaminya. Nah, karena dia merasa posisi dia sudah sejajar dengan nyonyanya, dengan Sarai, tapi dia punya nilai plus. Dia bukan hanya istri Abram, tapi dia istri yang sudah hamil, yang akan melahirkan anak bagi Abram. Jadi dia merasa penting. Nah, kalimat dari malaikat ini menyadarkan dia, ingat baik-baik bahwa engkau adalah hamba dari Sarai. Nah, Bapak, Ibu, teman, dalam hidup kita ini pada satu titik tertentu oleh kemurahan Tuhan, Tuhan akan angkat kita, memberi kita promosi, mungkin di pekerjaan, mungkin di pelayanan, mungkin kita menjadi seorang pastor, ya, entah itu youth pastor, atau mungkin kita menjadi seorang pejabat gereja,
atau mungkin kita menjadi seorang direktur di perusahaan, atau tiba-tiba ada orang datang mempercayakan kita suatu usaha yang luar biasa. Ingat baik-baik ya, ketika itu terjadi, sadarilah bahwa itu kesempatan Tuhan yang beri, dan jangan berubah dalam sikap menjadi sombong ya. Sadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun yang lalu saya dengar kesaksian yang luar biasa dari satu orang ya. Dalam satu momen acara Natal dia kesaksian. Dia cerita ya, dalam kesulitan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba ada orang yang menawarkan untuk bisa kerjasama, dan ini suami istri ya, yang suaminya terbang ke Medan, ketemu dengan orang yang mau menawarkan kerjasama. Lalu suaminya presentasi tentang apa yang mereka sudah lakukan selama ini. Kemudian orang-orang yang di Medan itu mereka sepakat, mereka bilang oke, kami akan setuju, kita gabung, kami akan tanam saham di situ. Dan tiba-tiba dalam waktu sekejap, mereka yang tadinya perusahaan mereka itu boleh dikatakan ambruk, mereka punya hutang begitu banyak, tiba-tiba dalam sekejap mereka surplus, hutang-hutang dibayarkan, mereka bangkit lagi dalam satu perusahaan yang besar, dan mereka melihat itu tangan Tuhan yang mempromosikan mereka. Mungkin seperti Hagar yang awalnya hamba, tiba-tiba jadi seorang istri dari tuannya sendiri. Ya, ini gambaran bagaimana Tuhan mempromosikan. Nah, bagian kita kalau itu terjadi, keep being humble. Tetaplah rendah hati, karena itu semua berasal daripada Tuhan. Lalu ayat 9, ini perintah malaikat Tuhan ya. Setelah Hagar menyadari bahwa dia lari meninggalkan Sarai yang adalah nyonyanya, malaikat Tuhan bilang, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini sebenarnya bukan hal yang enak ya. Siapa yang mau balik untuk ditindas? Tapi sebenarnya itu pembentukan karakter di situ ya. Kalau kamu nggak balik, kamu nggak ditindas di bawah kekuasaannya, maka apa yang aku akan katakan berikut ini mungkin tidak akan terjadi ya. Karena di ayat 10 malaikat Tuhan itu bilang begini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu ayat 11 malaikat Tuhan itu bilang begini, engkau mengandung, dan itu dari Abraham, dari hambaku ya, dari orang yang telah kuperintahkan keluar dari Ur Kasdim, dari Haran, dan dia selalu menurut. Memang dia tidak sempurna, tapi dia hambaku, dan engkau mengandung dari dia. Oleh karena itu engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ini sebenarnya kan bukan salahnya Hagar, bahwa dia mengandung seorang anak dari Abraham ya, dari Abram. Sebenarnya kan atas saran dari Sarai, dan dia terima itu, cuma sikap dia yang salah. Dia memandang rendah nyonyanya. Lalu ayat 12 ya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Terus ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Ini hebat ya. Hagar ini orang Mesir, tapi dia bisa menyebut salah satu nama Tuhan yang selanjutnya kita kenal, yaitu El Roi. Kita kenal El Shaddai, kita kenal Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Roi, tapi di sini ya Hagar menyebut Tuhan El Roi ya. Lalu ayat 15, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Selanjutnya masih ada waktu sampai Sarai melahirkan ya, ketika Abram berumur 100 tahun, yaitu ada 14 tahun Hagar masih menikmati hidup sebagai istri dari Abram.
Lalu kemudian ketika lahir Ishak, lalu Ishak itu sedang bermain dengan Ismail. Setelah itu akhirnya Hagar ini diusir ya, karena Sarai bilang bahwa Ismail itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak. Dan kalau kita baca di pasal 17 nanti ada cerita tersendiri, Abrahamnya itu kesel, tapi Tuhan bilang memang itu yang harus dilakukan ya. Sebenarnya Tuhan mau bilang, makanya harusnya kamu nanya dulu sama aku, boleh gak kawin sama Hagar, walaupun ide itu ide yang baik dari istrimu sendiri. Kalau kamu tanya dan aku beritahu, kan kamu gak perlu sampai kawin dengan Hagar. Kamu punya ikatan emosi, kamu punya anak di situ, sehingga pada saatnya ketika diusir istrimu ini, Hagar dan anaknya, engkau mengalami satu hal yang tidak enak dalam emosimu. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Tapi akhirnya memang Hagar harus pergi. Ya. Nah, dalam hidup kita ya, kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi ya, takdir itu kita nggak bisa tolak ya. Tapi nasib itu tergantung bagaimana sikap kita terhadap setiap keadaan yang menimpa kita. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, wanita ya, bukan orang Indonesia, dan dia suka diundang kemana-mana, dan kalau dia menyampaikan firman Tuhan sangat luar biasa, orang diberkati. Dan kemudian dia sangat peka, kalau dia mendoakan orang maka dia akan bernubuat, dan itu begitu detail sekali. Sampai orang itu kalau didoain sama dia, mereka bawa tape ya. Kalau zaman sekarang ya mereka tinggal bawa gadget aja, tinggal rekam. Karena apa yang didoakan itu menjadi suatu nubuat, dan itu terjadi. Dan orang-orang antri. Tapi apakah kita tahu siapa hamba Tuhan ini ya? Saya lupa namanya. Tapi dia itu adalah seorang wanita yang pernah menjadi istri kesekian dari seorang laki-laki, kalau nggak salah di India ya, yang cukup kaya ya. Di negara-negara tertentu yang namanya istri itu bisa dibeli, dalam arti kalau orang kaya ya seperti di India kalau nggak salah, maka dia bisa punya istri usia jauh lebih muda dari dia, karena mungkin orang tua dari wanita yang menjadi istrinya itu menjual dalam tanda kutip anaknya kepada orang kaya ini, karena mungkin gak bisa bayar hutang dan sebagainya. Nah, ini hamba Tuhan ini seperti itu. Jadi dia cuma istri keberapa, tapi satu ketika dia mengenal Tuhan dan dia bertobat, dia lahir baru. Lalu dia bimbing suaminya itu untuk terima Tuhan Yesus. Kemudian dia bawa suaminya itu kepada istri tuanya ya, nggak tahu yang nomor berapa, mungkin yang pertama. Lalu didamaikan istilahnya. Lalu wanita ini memilih untuk pergi ya, dan menjadi seorang hamba Tuhan, tidak menikah ya. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, itu yang saya bilang, takdir dia lahir sebagai anak dari keluarga yang tidak mampu. Orang tuanya menjual dia. Dia menikah dengan seorang pria yang mungkin jauh lebih tua, dia menjadi istri keberapa, tapi satu ketika waktu dia kenal Tuhan, dia memutuskan untuk percaya Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. Lalu dia belajar firman Tuhan dan dia ambil keputusan. Nah, ini sikap dia, itu merubah nasib dia. Dia tahu ini salah, dia datangi suaminya, dia injili, bertobat, lalu dia tinggalkan suaminya, dia memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tidak menikah. Nah, itu nasib bisa berubah karena pilihan yang tepat yang diambil ya. Saya kenal juga ada orang lain, satu ketika saya pelayan di satu gereja, ketika saya cerita mengenai Kathryn Kuhlman ya, bagaimana Kathryn Kuhlman dipakai Tuhan luar biasa, tapi dalam hidupnya dia pernah salah, dia menikah dengan seorang pria yang menceraikan istrinya, dan dia hidup selama kalau nggak salah 6 tahun. Dan kemudian satu ketika dia sadar dia gak bisa seperti itu, dia datang kepada suaminya dan dia bilang, saya tidak bisa terus dengan kamu, karena saya tahu Tuhan inginkan saya untuk melayani dia, dan tidak mungkin kita bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Kathryn Kuhlman menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya. Nah, dia memutuskan
ikut Tuhan dan itu merubah nasibnya. Dia membangun pelayanan yang sangat besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Sejauh ini saya belum melihatnya hamba Tuhan yang seperti dia. Ketika melayani kesembuhan terjadi, ya, salah satunya memang seperti Benny Hinn. Tapi kalau saya lihat dalam video-video Kathryn Kuhlman ketika dia melayani, itu spektakuler sekali ya. Kesembuhan-kesembuhan yang terjadi itu luar biasa. Nah, dia mengambil keputusan yang akhirnya membuat nasib dia itu berubah dan dia hidup dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi ya, mungkin Bapak, Ibu, teman sekarang yang mendengar melihat siaran ini ada dalam posisi status yang tidak ideal ya. Bukan seperti Abraham mungkin, bukan seperti Sarai, tapi mungkin seperti Hagar. Ya, seorang budak, dan ketika dipilih oleh nyonyanya untuk kawin dengan tuannya, dia wah luar biasa. Satu, dia gak bisa nolak mungkin, tapi di sisi lain dia wah seneng, wah naik pangkatnya dari budak menjadi nyonya ya. Tapi kemudian dia salah bersikap, dan ketika dia lari, malaikat Tuhan bilang, ayo kembali, selesaikan pendidikanmu, aku akan buat anak yang kau kandung itu menjadi bangsa yang besar ya. Ini satu bagian kisah Hagar yang bisa kita pelajari, bahwa dalam kehidupan kita tidak semua orang itu dilahirkan dalam posisi yang ideal, tapi sikap kita itu akan menentukan kita itu akan ada di mana, apakah tetap naik ya, ataukah kita turun ya. Sekedar gambaran saja, nanti setelah Abraham ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Yusuf juga pernah dijual sebagai seorang budak, tapi sikap dia benar. Bahkan ketika istri Potifar menggodanya, dia bersikap benar, dan gara-gara itu dia masuk penjara, tapi sikap dia juga benar. Dia dipercaya untuk mengelola semua narapidana di penjara itu, dan akhirnya dia dipercaya untuk memerintah Mesir. Dan Mesir di bawah pemerintahannya menjadi negeri yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. God is good all the time. Sebab firman-Mu berkata God is love, dan firman-Mu juga berkata you make all things beautiful in its time. Ajari kami terus hukum-hukum-Mu dan hidup di dalamnya, supaya kami senantiasa bisa mengalami bahwa God is good all the time. My God is always good all the time. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.